Halo teman-teman, saya Bu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saat ini saya sedang berada di ruang baca Kreatif Center untuk tempat berdiskusi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan hasil proyek mahasiswa membuat profil desa dalam kegiatan kuliah praktisi mengajar. Mari kita saksikan bersama. Desa Branggahan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Matiluwi, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Terletak di 70 derajat 90 menit 97 detik lintang selatan sampai 1110 derajat 98 menit 39 detik bujur timur. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa. Batas sebelah utara adalah Desa Matiluwi dan Purwokerto. Sebelah selatan adalah Desa Tales dan Sekedi. Sebelah timur Desa Selumbung dan Purwokerto. Sedangkan sebelah barat adalah Desa Bangli. Terletak dengan ketinggian 86 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi berupa dataran. Sumber mata air Desa Branggahan yaitu berupa aliran sungai yang biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk mengaliri sawah mereka. Yang notabene mata pencarian masyarakat Desa Branggahan yaitu sebagai petani. Dengan suasana masyarakat Desa Branggahan, terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis. Kebutuhan warga didukung oleh sarana dan prasarana desa, seperti halnya kantor kepala desa yang dikepalai oleh Bapak Safi'i, beserta perangkat desa yang lainnya yang siap melayani segala keperluan masyarakat Desa Branggahan. Di kantor Desa Branggahan juga menyediakan prasarana transportasi yang berupa mobil siaga desa yang berjumlah 3 yang digunakan untuk operasional desa, kesehatan, serta jenazah. Di Desa Branggahan juga menyediakan prasarana pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Serta juga menyediakan tempat peribadatan yaitu masjid. Di Desa Branggahan juga ada prasarana kesehatan yaitu puskesmas yang siap untuk melayani. Ada juga kegiatan posyandu mulai balita hingga lansia. Desa Branggahan juga menyediakan prasarana olahraga yang berupa lapangan sepak bola yang cukup luas. Desa Branggahan memiliki beberapa sumber pendapatan yang berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan desa. Pendapatan asli Desa Branggahan yaitu sejumlah Rp880.100.000. Selanjutnya ada pendapatan dari dana desa sebesar Rp1.330.798.000. Pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp80.589.000. Pendapatan alokasi dana sebesar Rp498.833.000 dan terakhir yaitu bunga bank sebesar Rp2 juta, sehingga jumlah pendapatan Desa Branggahan yaitu sebesar Rp2.800.320.000. Pengeluaran dana desa bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memajukan desa secara keseluruhan dengan mengelola sumber daya secara efektif. Desa dapat mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan prioritas pembangunan. Desa Branggahan tidak mempunyai tempat wisata,
namun mempunyai potensi yang dimiliki, yaitu produk unggulan yang berupa soto Branggahan. Bisa kita lihat penjual soto ayam yang berderetan di sebelah kanan dan kiri. Kuliner soto Branggahan sudah terkenal di kalangan masyarakat Kediri dan sekitarnya. Sajian yang khas dan menggunakan mangkok kecil menjadikan ikon produk unggulan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Kepala Desa Branggahan menyampaikan selamat kepada seluruh warga Branggahan khususnya. Semoga pada pagi hari ini diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 3,5 tahun saya selaku Kepala Desa Branggahan dengan liku-liku dan dihadapkan dengan adanya di awal tahun pandemi COVID-19 ini sangat menjadi perhatian khusus secara nasional bahkan secara internasional. Ini adalah bentuk suatu tantangan bagi saya dan jajaran perangkat desa Branggahan. Namun Branggahan tahun demi tahun mengalami kemajuan di dalam bidang apapun, salah satunya yaitu terkait masalah status desa. Tanggal 19 Desember 2019 dan mulai hasil rapat semua lembaga, saya selaku Kepala Desa bagaimana memajukan desa yang awalnya Branggahan adalah desa yang berkembang, 1 tahun kemudian ada menjadi desa maju. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini Branggahan menyandang status desa mandiri. Namun tidak lepas dari itu, bagaimana memajukan di semua bidang, di semua lini. Baik itu secara infrastruktur, baik itu kegiatan di pemerintahan desa, guna untuk meningkatkan daripada kemasyarakatan bagaimana bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua, bahwasannya Branggahan adalah desa yang punya potensi dan mempunyai lahan yang sangat luas sekali, sehingga semua lini baik itu di pertanian, di bidang pendidikan maupun di bidang sosial keagamaan harus dijalankan dengan baik. Salah satunya infrastruktur ini menjadi target ketika 3 tahun kita vakum di infrastruktur, maka tahun 2023 ini dengan gelar desa mandiri pemerintahan pusat mengizinkan, maka saya dan jajaran perangkat desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana nota dinas yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Yang ketiga, saya selaku Kepala Desa mohon izin berikan senantiasa doa kepada diri saya untuk berpikir bagaimana secara kontinu, secara terus-menerus sampai masa akhir jabatan nanti kita akan jalankan dengan baik sesuai dengan SOP dan nota dinas yang ada berdasarkan juklak dan juklisnya. Mungkin itu secara cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Harapan ke depan saya selaku Kepala Desa Branggahan, bagaimana saya berpikir meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat untuk bisa senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa memajukan secara menyeluruh, meningkatkan perekonomian di berbagai bidang, baik itu bidang pertanian, bidang pemasaran maupun di dalam pelaksanaan industri dan home industri. Karena Branggahan adalah potensi para pengembang untuk development masuk, sehingga ini butuh suatu perimbangan regulasi yang harus kita laksanakan dengan baik secara sistematis. Bagaimana kita bisa menjalankan itu? Mungkin itu dari saya selaku Kepala Desa dan jajaran pangkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video profil Desa Branggahan. Dadah!
Halo, selamat sore teman-teman. Kita melanjutkan pertemuan kita. Tadi kalian sudah melihat video project profil desa Desa Meranggan. Branggahan. Ya, desa Branggahan. Hari ini saya bersama Nafiu, mahasiswa yang merekam profil desa Branggahan. Kita akan berbagi pengalaman. Iya, Bu. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, Nafiu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, amin, puji syukur. Senang bertemu kembali Nafiu. Senang. Ya, mahasiswa saya yang selalu gembira dan bersemangat. Ya, oke. Nafiu, kita hari ini akan membahas proyek video profil desa yang sudah Nafiu kerjakan kemarin. Ya, ada banyak hal menarik yang saya baca dari Google Form refleksi. Ya, yang di situ Nafiu menyampaikan perasaannya. Oke, kita mulai ya, Nafiu. Yang pertama, tadi teman-teman juga pasti sudah lihat sepanjang video profil itu, profil desa, Nafiu kelihatan senang dan bersemangat. Iya. Tidak ada kayaknya perasaan sedih atau mengeluh karena tugas membuat proyek profil desa walaupun sendirian, dikerjakan secara sendiri. Kenapa, Nafiu? Iya, dalam pembuatan video teks ini, saya itu menemukan hal yang sangat menarik dan menantang, dan itu yang membuat saya sangat semangat begitu, Bu Mita. Nah, di sini itu hal yang menariknya itu saya bisa berkeliling di Desa Branggahan. Terus selanjutnya itu bisa men-tag video-video setiap poin-poin tugas yang diberikan begitu. Nah, saya bisa bercakap langsung dengan Bapak Lurah, terus perangkat desa, dan serta masyarakat. Nah, di samping itu, pembelajaran di kelas bersama Pak Yusa dan Bu Mita itu sangat menarik sesuai dengan anak muda zaman sekarang. Nah, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Dalam hal ini membuat saya sangat bersemangat. Oke, jadi bisa saya rangkum setidaknya ada 3 alasan. Iya. Membuat Nafiu senang, bersemangat, karena pengalaman kelas praktisi sangat menantang, menantang. Karena tugasnya yang membuat Nafiu akhirnya berkeliling desa. Padahal ini desa Nafiu sendiri ya? Iya, desa saya sendiri, Bu. Oke, kemudian karena juga Nafiu bisa bercakap langsung dengan Pak Lurah, perangkat desa, masyarakat desa, dan selain itu karena pembelajarannya sendiri di kelas praktisi. Oke, pembelajaran di kelas praktisi yang mana mahasiswa diberi kesempatan mengungkapkan pendapat, argumen. Oke, sesuai dengan anak muda. Oke, baik. Kemudian Nafiu, ada banyak sekali hal menarik, misalnya dalam hal keraguan Nafiu. Ya, saya kira sebelumnya mengerjakan proyek video profil desa ini fine-fine saja. Ternyata di balik itu juga ada tantangan yang dialami Nafiu. Oke. Nah, bisa diceritakan Nafiu tantangan yang dialami Nafiu yang telah ditulis Nafiu di Google Form refleksi. Silakan. Awalnya itu saya ragu untuk mengerjakan proyek membuat video profil desa ini, yaitu ada rasa takut yang menyangkut komentar, karena dalam video ini itu menyangkut komentar dari Bapak Lurah begitu, karena beliau biasanya itu sangat repot dan sulit untuk ditemui. Nah, ternyata itu hanya keraguan awal saya saja. Ternyata beliau santai sekali untuk menjelaskan atau diminta untuk membantu saya untuk pengerjaan tugas ini. Ternyata Bapak Lurah itu sangat mendukung saya dengan apa yang saya kerjakan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keraguan berkomunikasi dengan perangkat desa untuk meminta izin melakukan pengambilan video di kantor desa. Saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya untuk berkomunikasi. Namun setelah saya menjelaskan konsepnya dengan jelas, kemudian saya diperbolehkan untuk pengambilan video di kantor desa.
Selanjutnya untuk pembuatan videonya saya juga mengalami kayak adegan yang lucu ya, mungkin bisa dibilang lucu begitu Bu. Saya juga itu terpleset ke lumpur atau endot yang ada di sawah itu Bu Mita. Nah, itu yang membuat saat pengambilan pemandangan alam. Gitu. Ya. Saya rasa yang Nafiu ungkapkan ini juga pasti nanti akan dialami oleh teman-teman yang mendapat tugas yang sama sejenis ini. Gitu. Pasti mereka juga ragu bagaimana berkomunikasi, bagaimana bertemu Bapak Lurah nanti dengan perangkat desa dan lain sebagainya. Pasti muncul overthinking seperti itu. Nah, menurut Nafiu, mengapa generasi muda saat ini cenderung mengalami masalah dalam berkomunikasi? Ya, baik. Menurut saya kurangnya keterampilan berkomunikasi anak muda saat ini karena penggunaan media sosial. Kecenderungan untuk menghabiskan waktu lebih banyak di dalam dunia maya tersebut. Nah, daripada berinteraksi secara langsung dapat menghambat perkembangan kemampuan berkomunikasi. Menggantikan interaksi tatap muka langsung sehingga mengurangi peluang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi sehari-hari, begitu Bu. Nah, di samping itu sistem pendidikan itu rasanya lebih fokus pada aspek akademis daripada keterampilan interpersonal, begitu Bu. Jadi anak muda sekarang mengalami masalah keterampilan komunikasi itu karena yang pertama kebanyakan bermain di dunia maya daripada interaksi langsung. Yang kedua, pembelajaran yang lebih fokus pada akademik saja. Ya, Nafiu. Nah, lagi ya, saya ingin minta pendapatnya. Iya, baik Bu Mita. Bisa Nafiu jelaskan mengapa Nafiu punya pendapat bahwa pendidikan saat ini lebih fokus pada aspek akademik saja? Iya, berdasarkan dari pengamatan saya itu Bu Mita, pendidikan sekarang itu lebih berfokus pada diri sendiri, begitu Bu Mita. Kurang adanya komunikasi dari orang lain ataupun masyarakat di sekitar. Misalnya kita itu hanya disuruh mengerjakan tugas, diketik itu, setelah itu hanya dikumpulkan, begitu Bu. Berarti yang dimaksud Nafiu hanya aspek akademis karena kegiatan pembelajaran, tugas-tugasnya hanya berpusat pada individu. Iya, begitu Bu. Diketik, misalnya tadi diketik saja dan dikumpulkan, tidak mengundang atau tidak merangsang interaksi dengan orang lain. Nah, Nafiu, ini tadi kan dari pengalamannya Nafiu kan akhirnya Nafiu walau awalnya ragu, tapi Nafiu terus maju, berani berkomunikasi dengan orang lain, apalagi seorang pejabat misalnya perangkat desa. Nah, saya ingin Nafiu berbagi ya, apa yang harus teman-teman pikirkan ya supaya akhirnya memiliki keberanian terus maju dan kepercayaan diri, terutama saat berkomunikasi dengan seorang pejabat. Untuk membuka pikiran percaya diri dan berani berkomunikasi dengan pejabat seperti kepala desa ataupun perangkat desa, generasi muda itu perlu berpikir positif, melihat pertemuan dengan pejabat desa sebagai kesempatan untuk menyampaikan ide dan pandangan anak muda dengan hormat. Setelah itu memperlihatkan ide-ide baru dan membangun hubungan yang positif untuk membuka keakraban supaya terjalin kerjasama dan kepercayaan, begitu. Jadi yang dipikirkan oleh anak-anak muda ya adalah pikiran positif, peluang pertemuan itu untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, kemudian untuk membuka keakraban supaya terjalin
kerjasama dan kepercayaan. Ya, begitu. Oke. Nah, kemarin waktu bertemu kepala desa, Nafiu juga menyampaikan ide apa hanya mendengar saja? Iya, saya juga menyampaikan ide begitu, Bu. Dari pengalaman itu Apa ide yang memberi dukungan warga untuk membuka usaha seperti warung makan begitu, Bu Mita. Selanjutnya supaya mengurangi pengangguran yang ada di Desa Branggan begitu. Oke. Dengan berbicara, berani berbicara, kemudian komunikasi yang baik, akhirnya terjalin kerjasama dan kepercayaan antara Nafiu dan kepala desa. Ya, begitu, Bu. Oke. Nah, terakhir Nafiu, di Google Form ya, saya bacakan ya apa yang Nafiu rasakan ya. Nafiu menyampaikan, saya sangat senang dapat bertemu dengan program praktisi mengajar yang memberikan saya pengalaman terbaik selama perkuliahan semester ini. Melalui kuliah praktisi mengajar, proyek video profil desa, saya benar-benar dihadapkan bersosialisasi dengan nyata tentang potensi desa, sarana, prasarana yang ada di desa, APBDes, dan lain-lain. Itu sangat keren menurut saya. Saya jadi bisa mengetahui lebih dalam tentang desa saya, karena saya pribadi jarang keluar mengelilingi desa saya. Iya, Bu, sangat jarang. Oke. Di samping itu, dengan adanya proyek video profil desa ini, dapat melatih mental saya bersosialisasi dengan masyarakat desa Branggahan, mulai kepala desa, perangkat desa, maupun masyarakat sekitar. Nafiu, Ya. yang ingin saya tanyakan, di situ Nafiu menyampaikan praktisi mengajar memberikan pengalaman terbaik selama perkuliahan semester ini. Iya. Oke, memangnya apa sih yang terjadi? Apa saja yang terjadi di dalam kegiatan perkuliahan praktisi mengajar? Iya. Menurut saya dalam kuliah praktisi mengajar ini saya bisa memiliki pengalaman kuliah yang perspektif dalam sudut pandang yang unik dan berharga bagi mahasiswa. Karena di kuliah praktisi mengajar kita bisa berbagai wawasan kerja dengan dosen praktisi. Contohnya Bapak Yusa menceritakan pengalaman di tempat kerjanya, terus tantangan yang dihadapi di tempat kerja dan apa yang harus dilakukan oleh anak muda. Nah, di samping itu, pembelajaran kelas praktisi sangat menyenangkan sesuai dengan anak muda. Bercanda tapi serius dan penuh dengan diskusi, terus dapat bertukar pendapat, terus setiap pertanyaan dijawab praktisi dan dosen dan sangat memberi pencerahan dan inspirasi. Nah, oke, terima kasih Nafiu. Ya. Terakhir ini dari Nafiu ya. Ini kan teman-teman juga sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya, berjuang menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan ya. Di antara banyak kendala, banyak kelemahan, kekurangan yang sedang dialami. Nah, bisakah Nafiu membagi rasa optimis dan semangat yang dimiliki Nafiu pada teman-teman? Apa yang harus teman-teman yang sedang berjuang ini pikirkan supaya mereka juga memiliki rasa optimis, semangat, gembira seperti yang Nafiu miliki dalam mengerjakan setiap tantangan meskipun Nafiu sendiri juga banyak kelemahan. Ya, baik. Dalam perjalanan sebagai mahasiswa, ingatlah bahwa setiap langkah kecil membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Tetaplah memiliki semangat dan rasa optimis, terus melangkah meskipun hanya jalan kecil. Yang penting terus maju dan jangan ragu untuk bertanya, jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih Nafiu. Terus maju meskipun hanya langkah kecil. Iya. Jangan diam, tapi terus maju. Oke.
Ya, terima kasih Nafiu atas waktunya, ilmunya, berbagi pengalamannya. Semoga menjadi berkat untuk Nafiu sendiri, untuk saya sebagai dosennya Nafiu, dan juga untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan acara ini. Nah, teman-teman, tadi kuncinya jangan takut, tetap melangkah saja, terus maju, jangan diam, terus melangkah saja meskipun langkahmu kecil. Ya, masalah itu jangan dibesar-besarkan. Membesarkan masalah sama dengan mengecilkan diri Anda sendiri. Anda mampu, Anda berharga, dan kamu bisa. Terima kasih. Salam pelajar Pancasila. Selamat sore, sampai jumpa.